Bayar 1 miliar biaya pesta ulang tahun ibu mertuaku dengan perhiasan warisan ibumu. Atau kau bukan lagi menantu di rumah ini? Malam itu, suami saya mendorong saya keluar dari pesta megah itu. Melempar koper saya ke halaman seperti membuang sampah. Tanpa satu kata pun, saya pergi. Namun pesta itu mendadak sunyi. 3 jam kemudian, mereka berlari mengejar saya ke gerbang dengan wajah pucat pasi, memohon agar saya kembali. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, ya. Dukungan kalian membuat kanal ini terus hidup dan bisa menyajikan kisah yang lebih menyentuh. Terima kasih sudah menemani. Nama saya Maharani, 32 tahun. Selama 3 tahun terakhir, saya memerankan peran tersulit dalam hidup saya, yaitu menjadi seorang istri yang sederhana, lemah, dan tak berdaya di mata keluarga besar suami saya. Tidak ada yang tahu satu rahasia. Di balik daster katun lusuh dan wajah tanpa riasan ini, saya adalah pemegang kendali utama sebuah konsorsium acara mewah. Sebuah jaringan yang mengatur pesta para pejabat, sosialita, dan pengusaha besar di kota ini. Saya sengaja memilih jalan ini. Saya ingin menguji satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketulusan cinta damar suami saya. Namun seiring waktu, saya sadar, topeng yang saya pakai justru memancing monster keserakahan keluar dari sarangnya. Sore itu, saya sedang mengaduk teh herbal di dapur yang pengap untuk ibu mertua saya, Bu Wulandari. Pikiran saya melayang. Betapa rendahnya mereka menilai saya, hanya karena saya tidak pernah memamerkan apapun. Langkah kaki yang berat dan angkuh terdengar mendekat. Bunyi sepatu hak tinggi Bu Wulandari beradu dengan lantai marmer. Irama itu selalu membuat dada saya sesak, bukan karena takut, melainkan karena muak. Beliau berdiri di ambang pintu dapur, tangannya bersedekap, menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan. Pandangan yang sudah menjadi makanan saya sehari-hari baginya. Saya hanyalah gadis yatim piatu yang beruntung dipungut oleh putranya yang hebat. Tinggalkan dulu pekerjaan tidak penting itu, ucapnya dengan nada memerintah. Saya mau bicara hal yang sangat serius. Saya mematikan kompor dan berbalik, memberikan senyum paling tulus yang masih bisa saya kumpulkan. Ada apa, Bu? Apakah ada yang kurang untuk persiapan pesta besok? Tanya saya dengan suara lembut. Bu Wulandari mendengus, lalu melangkah masuk ke dapur yang sempit itu. Pesta ulang tahun saya yang ke-60, besok harus jadi pembicaraan seluruh kota, katanya. Saya sudah mengundang kolega-kolega penting, termasuk istri para pejabat. Tapi ada satu masalah besar. Beliau berhenti, matanya menyipit penuh perhitungan. Saya tidak punya perhiasan yang cukup mentereng untuk menandingi mereka. Saya tahu kau menyimpan satu set perhiasan warisan dari ibumu di dalam kotak peludru merah. Serahkan pada saya. Anggap saja balas budi karena kau sudah menumpang hidup di sini selama 3 tahun. Saya terdiam sejenak. Jantung saya berdegup sedikit lebih kencang. Perhiasan yang beliau maksud bukan sekadar emas biasa. Itu adalah mahakarya kerajinan tangan ternama. Sebuah pusaka yang hanya diproduksi 1 unit di dunia. Dibuat oleh perusahaan keluarga saya sendiri. Nilainya tak terhingga. Bukan hanya karena materinya, tapi karena status hukumnya. Perhiasan itu tercatat sebagai aset budaya terbatas yang tidak boleh diperjualbelikan bebas. Maaf, Bu, jawab saya dengan nada tetap tenang. Perhiasan itu adalah amanah terakhir dari mendiang ibu saya. Beliau berpesan agar benda itu tidak pernah berpindah tangan atau dipakai untuk pamer. Saya tidak bisa memberikannya, bahkan untuk dipinjamkan sekalipun. Wajah Bu Wulandari seketika merah padam. Matanya melotot, seolah saya baru saja melakukan dosa besar. Apa kau bilang? Amanah, desisnya. Kau bicara soal amanah, sementara kau makan dan tidur menggunakan uang anak saya. Kau ini benar-benar menantu yang tidak tahu diri dan pelit. Perhiasan kuno itu hanya akan berdebu di lemarimu, sementara saya bisa memakainya untuk mengangkat martabat keluarga ini. Suaranya melengking memenuhi seluruh rumah. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Damar melangkah masuk. Ia melihat ibunya meradang.
lalu menatap saya dengan sorot penuh kekecewaan. Damar, pria yang dulu berjanji akan melindungi saya, kini berdiri di samping ibunya, tanpa menanyakan duduk perkara lebih dulu. Ada apa lagi ini? Rani, tanyanya dingin. Kenapa kau membuat ibu berteriak-teriak sore-sore begini? Apa sulit bagimu menjadi istri yang tidak merepotkan? Bu Wulandari langsung mengadu dengan nada yang dibuat sedih. Damar, lihatlah istrimu ini. Ibu hanya ingin meminjam perhiasannya untuk pesta besok, supaya kita tidak malu di depan tamu-tamu terhormat. Tapi dia malah menceramahi ibu soal amanah. Padahal biaya pesta 1 miliar itu saja, kita masih harus memutar otak untuk menutupinya. Damar menghela napas panjang, lalu berjalan mendekati saya. Ia memegang pundak saya, tapi tidak ada kehangatan di sana. Rani, dengarkan saya. Ibu hanya butuh pengakuan sosial. Di duniaku, citra adalah segalanya. Kau pelit sekali soal barang lama itu. Berikan saja pada ibu, biar dipakai besok setelah pesta selesai. Kau bisa menyimpannya lagi. Jangan egois. Pesta ini taruhan nama baikku juga. Saya menatap mata Damar dalam-dalam, mencari satu hal. Apakah masih ada sedikit rasa hormat pada saya sebagai istrinya? Bukan sebagai penyedia aset bagi ambisinya. Namun yang saya lihat hanya pantulan keserakahan yang sama dengan ibunya. Ini bukan soal egois. Damar, ujar saya. Suara saya mulai bergetar. Ini soal menghargai apa yang menjadi milik orang lain. Kalian meminta sesuatu yang tidak seharusnya kalian sentuh. Cukup. Bentak Damar. Saya tidak mau dengar alasan lagi. Jika kau tidak bisa berkontribusi untuk kebahagiaan ibu dan nama baik keluarga ini, maka keberadaanmu di sini benar-benar tidak ada gunanya. Kau selalu merasa paling benar dengan kesederhanaan palsumu itu. Padahal kau hanya beban. Kalimat itu bagai sembilu yang membelah hati saya menjadi dua. Selama ini, saya bersabar. Saya menahan diri untuk tidak memamerkan kekuasaan. Saya bahkan diam-diam menjamin seluruh biaya pesta itu, agar para vendor terbaik mau bekerja dengan harga miring. Hanya karena nama saya yang berdiri sebagai sponsor tunggal di balik layar. Mereka pikir pesta itu berjalan karena uang mereka. Padahal semuanya tegak karena nama baik saya. Jika itu pandanganmu terhadap saya, ucap saya pelan. Maka saya mengerti di mana posisi saya sekarang. Saya berbalik dan masuk ke kamar, bukan untuk mengambil perhiasan itu, melainkan untuk menyiapkan koper. Di dalam hati, keputusan sudah saya ambil. Mereka menginginkan pesta megah. Mereka menginginkan pengakuan sosial. Maka mereka akan mendapatkannya, tapi dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Saya meraih ponsel yang selama ini saya sembunyikan di laci terdalam. Ada ratusan pesan masuk dari para pemimpin vendor kelas atas. Mereka menanyakan instruksi terakhir untuk pesta besok. Saya mengetik satu kalimat pendek di grup koordinasi utama. Tarik seluruh dukungan atas nama saya untuk acara besok pukul 7 malam. Hentikan semua layanan secara serentak. Jari saya tidak gemetar saat menekan tombol kirim. Saya tahu, begitu pesan ini terkirim, hitung mundur menuju kehancuran, mereka sudah dimulai. Bu Wulandari dan Damar ingin bermain dengan api, maka saya akan membiarkan mereka terbakar oleh api yang mereka nyalakan sendiri. Saya menarik koper kecil keluar kamar dengan langkah mantap. Tidak akan ada air mata, karena air mata saya terlalu mahal untuk orang-orang yang hanya mencintai bayang-bayang. Suasana di ruang tengah terasa mencekam. Bu Wulandari berdiri di dekat sofa beludru merahnya, sementara Damar mematung di dekat meja makan, dengan sisa amarah yang menggantung di wajahnya. Melihat koper di tangan saya, tawa hambar keluar dari mulut ibu mertua saya. Beliau tidak terkejut, tidak pula merasa bersalah. Wajahnya justru memancarkan kepuasan. Seolah baru saja memenangkan pertandingan besar melawan musuh yang tak berarti. Jadi kau mau mengancam kami dengan drama pergi dari rumah? Ejek Bu Wulandari sambil melipat tangan di dada. Silakan saja, Rani. Jangan kira dengan membawa koper itu, saya akan berlutut memohon agar kau tetap tinggal. Tanpa perhiasan warisan itu, kau tidak ada bedanya dengan pembantu yang saya sewa lewat agen murahan. Pergi sana. Cari tempat berteduh yang mau menampung perempuan pelit dan keras kepala sepertimu. Saya menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi keinginan untuk membela diri. Di mata saya,
Perempuan ini bukan lagi sosok ibu yang harus dihormati, melainkan cerminan kesombongan yang dibangun di atas pondasi rapuh. Saya beralih menatap Damar, pria yang 3 tahun lalu mengucapkan janji suci untuk menjaga dan menghargai saya dalam keadaan apapun. Ia hanya memalingkan wajah, seolah melihat saya adalah beban yang melelahkan bagi matanya. Damar, kau benar-benar membiarkan istrimu pergi hanya karena sebuah kalung yang bahkan bukan milikmu, tanya saya, memastikan apakah masih ada secercah kewarasan di kepalanya. Damar menghela napas panjang, menatap saya dengan kebencian terpendam. Kau yang memilih ini, Rani. Saya lelah menghadapi sikapmu yang selalu merasa paling suci dengan kesederhanaan itu. Ibu benar. Kau hanya memikirkan diri sendiri. Pesta besok adalah momen besar bagi karir saya dan status sosial ibu. Jika kau tidak bisa mendukung hal sekecil itu, untuk apa kita tetap bersama? Pergi. Mungkin di luar sana kau baru sadar, hidup tidak cukup hanya dengan modal idealisme kuno. Mendengar itu, saya hanya mengangguk. Dada saya yang tadi sesak, kini tiba-tiba terasa sangat ringan. Beban untuk terus berpura-pura menjadi istri yang lemah telah terangkat sepenuhnya. Saya menarik pegangan koper, berjalan melewati mereka menuju pintu depan. Bu Wulandari terus mengoceh di belakang, melempar kata-kata pedas tentang betapa beruntungnya Damar bisa lepas dari pengaruh saya. Jangan lupa, tinggalkan kunci rumah ini di atas meja, teriaknya. Dan jangan harap kau bisa membawa 1 sen pun uang dari rekening Damar. Saya berhenti sebentar di ambang pintu, namun tidak menoleh. Saya tidak butuh 1 sen pun dari uang kalian, ucap saya datar. Simpan saja uang itu untuk membayar semua kemewahan yang sangat kalian dambakan besok. Saya hanya berharap kalian siap dengan apa yang akan datang. Bu Wulandari sempat terdiam. Mungkin bingung dengan ketenangan saya yang tidak wajar. Namun kebingungan itu segera berganti dengan kesombongan baru. Tentu saja, kami siap. Semua vendor terbaik sudah dikonfirmasi. Catering bintang 5. Dekorasi dari perancang ternama. Gedung termewah di kota ini sudah di bawah kendali kami. Semua beres? Karena koneksi Damar, kami tidak butuh kau untuk merasa mewah. Saya hampir tertawa mendengar klaim itu. Koneksi Damar. Pria itu bahkan tidak tahu. Manajer gedung itu tidak akan pernah mengangkat teleponnya, jika bukan karena instruksi rahasia dari saya. Ia tidak tahu. Catering bintang 5 itu memberi diskon besar karena mereka berutang budi pada yayasan yang saya pimpin. Mereka begitu percaya diri berdiri di atas panggung yang saya bangunkan, tanpa menyadari sayalah yang memegang tali penarik tirainya. Saya melangkah keluar ke halaman. Langit senja berwarna jingga pekat, seolah ikut menyaksikan akhir dari sandiwara ini. Di halaman, Damar menyusul saya keluar. Namun bukan untuk mencegah saya pergi. Ia justru menyambar koper saya dengan kasar, lalu melemparkannya ke arah pintu gerbang. Sana, pergi, jangan kembali. Sampai kau membawa perhiasan itu dan minta maaf pada ibu di depan semua tamu besok, bentaknya. Sebelum membanting pintu depan dengan keras, suara bantingan itu bergema di telinga saya. Namun, tidak sedikit pun menggetarkan mental saya. Saya berjalan menuju gerbang, memungut koper, lalu berdiri di pinggir jalan raya. Saya mengeluarkan ponsel dari saku daster dan melakukan 1 panggilan cepat. Tidak sampai 5 menit. Sebuah sedan hitam mewah berhenti tepat di depan saya. Seorang pria berpakaian rapi keluar, lalu membungkuk hormat. Nona besar, Maharani, Anda baik-baik saja? Mengapa Anda di sini dengan koper? Tanyanya dengan nada cemas yang tulus. Dia adalah Hadi, asisten pribadi saya. Selama ini, ia mengurus segala urusan konsorsium. Saat saya sedang bermain peran di rumah Damar, saya baik-baik saja. Hadi, tolong bawa koper ini ke hotel tempat saya biasa menginap. Dan pastikan semua instruksi yang saya kirim di grup tadi dilaksanakan tepat waktu. Jangan ada satupun vendor yang melunat. Besok malam, saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya berdiri di atas panggung yang tidak punya lantai. Sesuai perintah Anda. Nona, jawab Hadi sambil mengangguk. Sistem jaminan konsorsium sudah disiapkan untuk ditarik otomatis. Begitu acara mencapai puncaknya, semua vendor telah menerima notifikasi bahwa jaminan atas nama Anda akan dicabut karena pelanggaran etika oleh pihak penyelenggara. Saya masuk ke dalam mobil, merasakan jok kulit yang nyaman
dan aroma kemewahan yang selama ini saya tinggalkan demi sebuah cinta yang ternyata palsu. Saat mobil mulai melaju, saya melihat siluet rumah Damar dari kaca spion. Tampak begitu kecil dan rapuh. Di dalam sana, mereka mungkin sedang merayakan kepergian saya, tanpa menyadari. Esok hari mereka akan memohon-mohon pada saya di depan gerbang yang sama. Pikiran tentang perhiasan warisan ibu saya kembali muncul. Jika saja mereka tahu. Benda itu tercatat sebagai aset budaya terbatas yang diawasi ketat oleh otoritas seni. Mereka mungkin akan gemetar jika Bu Wulandari benar-benar memakainya. Detektor di pintu masuk gedung akan langsung berbunyi, dan saya justru menyelamatkan mereka dari masalah hukum dengan menolak memberikan perhiasan itu. Tapi keserakahan telah membutakan mata hati mereka. Malam itu saya tidur nyenyak di kamar presidensial sebuah hotel bintang 5, membiarkan mereka menikmati mimpi indah terakhir sebelum fajar membawa tagihan yang tidak akan mampu mereka bayar. Matahari pagi menyusup melalui celah gorden. Saya terbangun bukan karena teriakan Bu Wulandari atau bunyi kompor yang harus saya nyalakan untuk menyiapkan sarapan mereka, melainkan karena keheningan yang mewah. Saya meregangkan tubuh di atas prei sutra, merasakan kembali identitas yang selama 3 tahun ini saya simpan rapat di dalam peti kesabaran. Di atas meja rias, ponsel saya bergetar tanpa henti. Puluhan notifikasi dari Damar masuk. Namun isinya bukan permintaan maaf. Ia mengirim foto-foto dekorasi gedung yang mulai terpasang. Rangkaian bunga lili putih kesukaan ibunya. Deretan kursi berlapis emas yang tertata rapi. Lihat ini, Rani. Tanpa bantuanmu pun, pesta ini tetap berjalan sempurna. Semua orang menghormatiku di sini. Kau hanya akan jadi penonton dari kejauhan. Saat ibu merayakan kejayaannya, saya hanya tersenyum tipis sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Damar tidak menyadari semua kemudahan yang ia dapat pagi ini. Mulai dari petugas keamanan yang membukakan pintu dengan hormat, hingga manajer operasional yang membungkuk padanya. Hanyalah sisa-sisa dari pengaruh nama saya yang belum sepenuhnya dicabut dari sistem. Pukul 10 pagi, Hadi datang ke kamar. Ia membawa beberapa berkas dan sebuah gaun berwarna biru malam bertabur kristal. Nona, semua vendor sudah di posisi. Namun ada sedikit kegaduhan di lokasi. Bu Wulandari memaksa manajer catering menambah menu kaviar secara gratis. Dengan alasan mereka klien istimewa. Manajer hampir menolak. Namun saya instruksikan untuk tetap melayani. Biarkan tagihannya membengkak setinggi mungkin. Lapor Hadi datar. Saya mengangguk puas. Bagus. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia hari ini. Biarkan mereka memesan apa saja yang mereka inginkan. Pastikan kontrak pembayaran di tempat. Dengan tarif penalti 3 kali lipat. Sudah disiapkan tim hukum. Begitu jaminan pribadi saya ditarik nanti malam. Saya tidak ingin ada satu celah pun bagi mereka untuk lari dari kewajiban finansial itu. Sepanjang siang, saya memantau persiapan pesta melalui kamera pengawas yang terhubung ke tablet pribadi saya. Saya melihat Bu Wulandari berjalan mondar-mandir di aula utama dengan gaya seorang ratu. Ia memarahi para pelayan hanya karena letak sendok yang miring 1 cm. Damar berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas yang ia beli dengan cara mencicil. Namun bersikap seolah ia pemilik gedung itu. Mereka benar-benar menikmati ilusi kekuasaan yang saya pinjamkan. Namun ada satu hal yang membuat saya mengernyitkan dahi. Saya melihat Bu Wulandari mengeluarkan sebuah kotak perhiasan dari tasnya. Bukan kotak beludru merah milik saya, melainkan sebuah replika murahan yang mencoba meniru desain warisan ibu saya. Rupanya, karena saya menolak memberikan yang asli. Ia memesan tiruan dari pengrajin cepat, hanya untuk pamer di depan tamu-tamunya. Ia tidak tahu, mata saya yang terlatih bisa melihat perbedaan kualitas itu dari jarak jauh. Itu langkah yang sangat bodoh, karena di antara tamu undangan nanti, ada beberapa kolektor perhiasan asli yang merupakan rekan bisnis saya. Memakai barang tiruan di pesta mewah adalah bunuh diri sosial yang lebih kejam daripada menjadi miskin. Menjelang sore, suasana di grup koordinasi vendor mulai memanas. Beberapa manajer keuangan vendor mempertanyakan validitas kartu kredit Damar yang dipakai sebagai cadangan. Tentu saja, limit kartu Damar tidak akan mampu menutupi biaya dekorasi bunganya saja. Nona,
Sistem pembayaran jaminan akan melakukan pengecekan otomatis pukul 7 malam. Tepat saat acara pemotongan tumpeng dan pidato sambutan. Haruskah kita memajukan waktunya? Tanya Hadi lewat pesan singkat. Tidak. Biarkan sesuai jadwal, balas saya. Saya ingin mereka jatuh tepat saat mereka merasa paling bahagia. Saya ingin semua tamu menyaksikan saat-saat kehancuran itu terjadi. Saya mulai berdandan. Saya merias wajah dengan sapuan tipis namun tegas. Menonjolkan garis wajah yang selama ini saya sembunyikan di balik penampilan kusam. Gaun biru malam itu melekat sempurna di tubuh saya, memberi kesan misterius sekaligus berkuasa. Saya tidak akan datang ke pesta itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Saya akan datang untuk menyaksikan bagaimana sebuah istana kartu runtuh tertiup angin kebenaran. Pukul 6 sore. Damar mengirim satu pesan terakhir. Kami sudah di gedung. Tamu-tamu mulai berdatangan. Kau pasti menyesal sekarang. Meringkuk sendirian di entah mana. Sementara kami sedang menikmati malam paling gemilang dalam sejarah keluarga ini. Jangan pernah bermimpi untuk kembali. Saya tidak membalas. Saya meletakkan ponsel di atas meja, lalu berdiri di depan cermin besar. Malam ini, Maharani sang istri yang tertindas akan mati. Dan Maharani, sang pemilik konsorsium, akan mengambil kembali ruangnya. Saya melangkah keluar kamar dengan anggun, diikuti dua pengawal berpakaian preman yang akan menjaga saya dari kejauhan. Di dalam lift, menuju lobi, saya melihat bayangan diri saya sendiri. Asing bagi diri yang selama 3 tahun ini bersabar. Namun saya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Iring-iringan mobil hitam sudah menunggu di luar hotel. Saya masuk ke kursi belakang, menutup pintu dengan bunyi yang mantap. Ke lokasi acara, perintah saya. Sepanjang perjalanan, saya melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip, seolah ikut menghitung mundur menuju pukul 7 malam. Saya membayangkan wajah Bu Wulandari saat menyapa tamu-tamunya dengan senyum bangga, tidak menyadari dalam hitungan jam. Senyum itu akan membeku menjadi rasa malu yang abadi. Saat mobil mendekati gedung, saya melihat kemacetan kecil yang disebabkan oleh mobil-mobil mewah para tamu. Damar benar. Ia berhasil mengundang orang-orang penting, namun ia lupa, orang-orang penting itu adalah orang yang paling cepat berpaling saat mencium bau kegagalan. Saya meminta sopir memarkir mobil di area khusus yang tersembunyi. Saya akan menunggu di sana, memantau dari kejauhan, sampai saat yang tepat untuk menampakkan diri. Jarum jam menunjukkan pukul 6.45. 15 menit lagi, sistem akan melakukan pengecekan, dan jaminan saya akan lenyap. Panggung sudah siap. Para aktor sudah berada di posisi, dan saya siap memberikan tepuk tangan terakhir untuk pertunjukan kebodohan yang luar biasa ini. Lampu gantung kristal di aula utama berpijar dengan kemilau yang hampir menyilaukan. Aroma ribuan tangkai bunga lili dan mawar import memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer kemewahan yang sempurna. Bu Wulandari berdiri di tengah aula, mengenakan gaun merah menyala, dengan replika perhiasan yang ia paksakan tampak asli di lehernya. Ia tertawa lebar, menyalami satu persatu tamu undangan. Di sampingnya, Damar berdiri dengan dada membusung, sesekali membetulkan letak jam tangan bermereknya, yang sebenarnya masih ia cicil 2 tahun. Mereka tampak seperti penguasa malam itu, dikelilingi sanjungan yang selama ini mereka haus akan kemilaunya. Saya duduk di dalam mobil yang terparkir di sudut gelap, memantau segalanya melalui layar tablet. Saya bisa mendengar suara dari pengeras suara gedung. Damar baru saja memulai pidato pembukaan. Terima kasih kepada para tamu terhormat yang telah hadir. Malam ini adalah bentuk penghormatan saya kepada Ibu. Sosok yang membesarkan saya dengan segala kemewahan dan nilai-nilai luhur. Pesta ini adalah bukti bahwa keluarga kami selalu menjaga standar tertinggi dalam segala hal, ucap Damar. Disambut tepuk tangan meriah. Mendengar kata nilai-nilai luhur keluar dari mulut pria yang baru saja mengusir istrinya karena sebuah kalung, saya hampir tersedak tawa dingin. Nilai luhur apa yang ia maksud? Keserakahan, kebohongan, atau ketidakmampuan membayar piring makan mereka sendiri. Di layar, saya melihat manajer gedung, Pak Genta, berdiri di pojok ruangan dengan wajah mulai tegang. Ia memegang tablet yang terhubung langsung ke sistem keuangan pusat. Ia terus melirik jam tangannya, menunggu instruksi.
Tamu-tamu mulai dipersilakan menuju meja prasmanan. Hidangan laut terbaik dan daging wagyu kualitas tertinggi tersaji. Setiap piring yang mereka ambil memiliki harga fantastis. Dan setiap botol minuman yang dibuka adalah tagihan yang terus berjalan. Damar dan Bu Wulandari tidak sadar. Para vendor ini tidak bekerja berdasarkan deposit yang mereka bayarkan. Mereka bekerja karena ada dokumen jaminan konsorsium dari saya. Dokumen yang menyatakan seluruh kekurangan biaya akan ditanggung oleh penjamin anonim. Tanpa dokumen itu, vendor-vendor ini bahkan tidak akan mau menurunkan satu kursi pun di gedung ini. 5 menit menuju penarikan jaminan. Suara Hadi terdengar dari sambungan telepon di telinga saya. Beberapa vendor mulai menerima peringatan bahwa profil risiko klien telah berubah menjadi sangat tinggi. Apakah kita tetap pada rencana? Lanjutkan. Hadi, pastikan penarikan jaminan dilakukan tepat saat Bu Wulandari mulai memotong tumpeng utama. Saya ingin momentumnya benar-benar sempurna. Saya keluar dari mobil, membiarkan angin malam menyentuh kulit saya. Saya berjalan perlahan menuju pintu samping gedung, tempat yang tidak dilewati tamu biasa. Saya ingin cukup dekat untuk mendengar suara retakan pertama dari kebohongan mereka. Di dalam aula, Bu Wulandari sedang berbincang dengan seorang sosialita yang dikenal sebagai kolektor perhiasan. Saya melihat dari kejauhan bagaimana wanita itu menyipitkan mata, memperhatikan kalung di leher Bu Wulandari dengan raut penuh keraguan. Kalung yang unik. Bu, maaf jika saya salah. Bukankah desain teratai abadi ini seharusnya memantulkan cahaya spektrum biru pada berlian tengahnya? Kenapa yang ini tampak agak kusam? Tanya wanita itu dengan nada sopan namun menusuk. Wajah Bu Wulandari sempat menegang. Namun ia segera menutupi kegugupannya. Ini karena pencahayaan ruangan saja. Ini koleksi terbatas keluarga kami. Tidak semua orang bisa memahami keindahannya, sahutnya angkuh. Saya yang berdiri di balik pilar besar hanya menggelengkan kepala. Kebohongannya mulai terkelupas. Bahkan sebelum bom finansial itu meledak. Tiba-tiba, musik latar yang tenang berubah kacau. Beberapa staf catering mulai berbisik-bisik di belakang meja prasmanan. Manajer catering tampak berbicara dengan nada tinggi melalui radio panggilannya. Rupanya, sistem pembayaran otomatis mereka baru saja menolak otorisasi tambahan untuk pesanan caviar ekstra yang diminta Bu Wulandari. Lampu indikator di meja registrasi yang biasanya hijau tenang sebagai tanda jaminan aktif tiba-tiba berkedip merah. Damar yang sedang menikmati percakapan dengan rekan bisnisnya dipanggil oleh seorang pelayan. Maaf, Pak Damar, ada sedikit masalah administrasi di meja depan. Manajer gedung minta Bapak segera ke sana. Bisik pelayan itu dengan wajah pucat. Damar mengerutkan kening. Tampak terganggu. Masalah apa? Bukankah semuanya sudah diatur? Jangan memalukan saya di depan tamu. Bentaknya pelan namun tajam. Ia melangkah menuju meja registrasi dengan langkah besar, masih dengan sikap angkuh. Namun begitu ia melihat layar monitor yang menampilkan tulisan jaminan dibatalkan. Harap hubungi penjamin. Langkahnya terhenti. Wajahnya yang tadi kemerahan karena kegembiraan perlahan berubah putih pucat seperti kertas. Ia mencoba menekan-nekan tombol di mesin gesek. Namun mesin itu hanya mengeluarkan bunyi panjang yang menandakan penolakan total. Di saat yang sama, Bu Wulandari berdiri di atas panggung kecil, bersiap memotong tumpeng sebagai puncak acara. Ia memegang pisau dengan tangan gemetar karena antusiasme. Sementara lampu sorot fokus sepenuhnya padanya. Dan sekarang, saatnya kita merayakan keberhasilan dan kemuliaan keluarga ini. Seru pembawa acara penuh semangat. Namun, tepat sebelum pisau menyentuh tumpeng, musik tiba-tiba mati total. Aula yang tadinya riuh mendadak sunyi senyap, hanya menyisakan suara pendingin ruangan yang mendesis. Saya melangkah keluar dari balik pilar, berdiri di area remang-remang, namun cukup untuk melihat kepanikan yang merayap di wajah Damar. Jam di tangan saya menunjukkan pukul 7 tepat. Detik ini juga, mereka bukan lagi tamu istimewa, melainkan debitur bermasalah yang terjepit di tengah pesta mewah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Keheningan mencekam itu berlangsung beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Bu Wulandari masih mematung di atas panggung dengan pisau menggantung di udara. Ia mencoba tertawa kecil. Tawa kering yang dipaksakan. Sepertinya ada gangguan teknis sedikit. Maklum,
Gedung semewah ini pun kadang punya masalah kabel, ucapnya dengan suara gemetar. Namun gangguan itu bukan sekedar masalah kabel. Pak Genta melangkah ke tengah aula dengan wajah yang tidak lagi ramah, tanpa mikrofon. Suaranya yang tegas terdengar jelas di seluruh ruangan yang sunyi. Mohon maaf kepada seluruh hadirin atas perintah dari Pusat Koordinasi Vendor. Seluruh layanan untuk acara ini harus dihentikan karena ada masalah serius pada jaminan pembayaran. Gumaman segera pecah di antara para tamu. Mereka saling berpandangan, berbisik dengan nada sinis yang tidak lagi disembunyikan. Wajah Damar kini benar-benar kehilangan warna. Ia berlari menghampiri Pak Genta. Apa-apaan ini? Jangan berani-berani kau melakukan ini di sini. Saya sudah memberikan kartu kredit sebagai jaminan cadangan. Bentak Damar dengan suara pecah. Pak Genta menatapnya dingin. Tatapan yang biasa diberikan kepada seseorang yang tidak lagi punya nilai tawar. Pak Damar, kartu kredit Anda ditolak sistem karena limit tidak mencukupi. Lebih penting lagi, penjamin utama yang selama ini menanggung seluruh operasional acara ini baru saja mencabut mandatnya 1 menit yang lalu. Tanpa jaminan itu, sesuai kontrak, kami wajib menghentikan seluruh layanan. Bu Wulandari turun dari panggung dengan langkah gontai. Hampir tersandung gaun merahnya sendiri. Penjamin utama. Apa maksudmu? Anak saya pengusaha sukses. Dia yang membayar semua ini. Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk wajah Pak Genta. Siapa yang kau maksud dengan penjamin itu? Pasti ada kesalahan sistem. Di sudut ruangan, para pelayan catering mulai bertindak dengan efisiensi yang mengerikan. Mereka menarik kembali piring-piring yang belum disentuh, menutup botol-botol minuman mahal yang baru saja dibuka. Beberapa dekorator mulai melepas rangkaian bunga di sudut ruangan. Pusat pesta yang tadinya hangat dan megah, tiba-tiba berubah menjadi medan penyitaan harta benda. Damar mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, kemungkinan bank atau rekan bisnisnya. Namun dari raut wajahnya yang putus asa, saya tahu ia tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Ia tidak menyadari seluruh akses kreditnya sedang ditinjau ulang. Profil risikonya baru saja dinaikkan menjadi merah oleh sistem konsorsium saya yang terintegrasi dengan jaringan perbankan. Bu Damar, apa ini sebenarnya? Suara seorang tamu. Pejabat daerah yang berpengaruh terdengar menuntut. Kami datang karena undangan kalian yang katanya pesta eksklusif. Kenapa sekarang malah ada adegan penagihan seperti di pasar? Bu Wulandari mencoba mendekati pejabat itu dengan wajah memelas. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Anak saya akan segera menyelesaikannya. Damar, cepat bayar mereka. Berikan berapapun yang mereka minta agar pesta ini berlanjut. Damar menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ibu, biayanya membengkak jadi 3 kali lipat karena pembatalan jaminan. Mereka menuntut 1.200.000.000 rupiah. Dibayar tunai atau transfer instan sekarang juga. Atau mereka akan menuntut kita secara hukum atas penipuan di tempat, bisiknya. Namun cukup keras untuk didengar orang-orang sekitar. Mendengar angka itu, Bu Wulandari hampir pingsan. Gengsi yang selama ini ia bangun setinggi langit runtuh seketika. 1 miliar lebih. Bukankah kau bilang semuanya sudah diatur? Tangisnya. Bukan karena sedih, tapi karena malu yang luar biasa. Ia meraba lehernya, teringat kalung tiruan yang ia kenakan. Kolektor perhiasan yang tadi meragukan kalungnya kembali mendekat dengan senyum merendahkan. Sepertinya bukan hanya jaminannya yang bermasalah, Bu, tapi perhiasannya pun palsu. Sungguh malam yang penuh kejutan. Cemoohan itu menjadi pemantik bagi tamu-tamu lain untuk mulai meninggalkan ruangan satu persatu. Mereka pergi sambil menggelengkan kepala, meninggalkan Bu Wulandari dan Damar yang berdiri di tengah reruntuhan impian mereka. Lalu layar proyektor raksasa yang tadinya menampilkan foto-foto masa muda Bu Wulandari tiba-tiba berkedip dan berubah menjadi latar hitam. Huruf-huruf putih muncul dengan tegas. Laporan pelanggaran etika penjaminan, penyalahgunaan kepercayaan dan tindakan pengusiran terhadap pihak penjamin. Di bawahnya, tertera rincian biaya yang harus dibayar tunai. Seluruh tamu yang belum sempat keluar, kini berhenti melangkah, menatap layar itu. Siapa penjamin ini? Siapa yang berani mempermalukan keluarga saya seperti ini? Teriak Damar
sambil menunjuk layar. Ia seolah kehilangan akal sehat. Tiba-tiba lampu sorot utama yang tadinya mati mendadak menyala kembali, mengarah tepat ke pintu samping tempat saya berdiri. Cahaya itu begitu terang hingga orang-orang menyipitkan mata. Saya melangkah maju perlahan. Bunyi sepatu hak tinggi saya beradu dengan lantai marmer, menghasilkan klik-klik yang ritmis dan penuh wibawa. Gaun biru malam, saya berkilauan. Riasan tajam memberi kesan yang sangat berbeda dari sosok Maharani yang mereka kenal. Bu Wulandari adalah orang pertama yang menyadari kehadiran saya. Mulutnya menganga lebar, tangannya gemetar menunjuk ke arah saya. "Kenapa kau berpakaian seperti itu? Dari mana kau dapatkan gaun itu?" Suaranya parau, penuh ketidakpercayaan. Ia menatap saya seolah melihat hantu. Damar berbalik dan terpaku. Ia menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Matanya menyiratkan campuran kemarahan, kebingungan, dan kekaguman yang terlarang. "Rani, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau terlihat seperti ini?" Tanyanya dengan suara mengecil. Kesombongan yang tadi ia tunjukkan kini luntur sepenuhnya. Saya berhenti tepat di depan mereka, menatap keduanya dengan pandangan kosong namun menusuk. "Saya datang untuk melihat bagaimana kalian menikmati pesta yang kalian banggakan ini," ucap saya. Suara saya tidak lagi lembut dan penuh kepatuhan, melainkan tegas dan penuh otoritas. "Bagaimana rasanya? Damar, Bu Wulandari, apakah makanan dan dekorasi ini terasa lebih nikmat sekarang setelah kalian tahu harganya yang sebenarnya? Kau dalang di balik semua ini." Damar melangkah maju, mencoba mengintimidasi, namun langkahnya ragu. "Kau yang membatalkan jaminannya. Bagaimana mungkin seorang perempuan miskin sepertimu punya akses ke sistem ini? Kau mencuri identitas siapa?" Saya tersenyum tipis, senyuman yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Mencuri? Tidak. Damar, saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Sayalah alasan vendor-vendor ini mau melayani kalian dengan harga yang kalian pikir murah. Saya adalah penjamin anonim yang kalian cari." Saya menoleh ke arah Pak Genta, yang langsung menundukkan kepala dengan hormat. "Pak Genta, apakah seluruh tagihan sudah diserahkan kepada mereka?" "Sudah, Nona besar. Total tagihan termasuk penalti adalah 1.200.000.000 rupiah. Mereka menyatakan tidak sanggup membayar di tempat," lapor Pak Genta dengan nada sangat sopan. Sangat berbeda dengan caranya bicara pada Damar. Mendengar sebutan Nona besar, Bu Wulandari hampir terjatuh. Ia memegang sandaran kursi. "Nona besar, apa maksudnya ini?" "Damar, katakan pada saya ini semua mimpi," teriaknya. Ia menatap saya dengan mata yang mulai digenangi air mata ketakutan. "Rani, tolong selesaikan ini. Kau menantu kami. Kau tidak mungkin sejahat ini pada ibumu sendiri. Bayar mereka. Rani, pakai jaminanmu lagi. Saya mohon." "Ibu saya sudah lama meninggal, Bu Wulandari," jawab saya dingin. "Dan beliau tidak pernah mengajari saya untuk membiayai keserakahan orang-orang yang bahkan tidak tahu cara menghormati manusia." Saya melangkah mendekati Bu Wulandari, menatap kalung tiruan di lehernya. Kalung itu sungguh memuaskan melihat desain karya ibu saya ditiru dengan kualitas rendah itu. Itu penghinaan terakhir yang masih bisa saya toleransi. Damar mencoba meraih tangan saya, namun saya segera menghindar. "Rani, maafkan saya. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu siapa kau sebenarnya. Mari kita bicara baik-baik. Jangan buat keributan di depan umum. Kita pulang sekarang." Bujuknya dengan nada memohon yang menjijikkan. "Pulang ke rumah tempat kau melemparkan koper saya." Saya tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan bagi mereka. Rumah itu pun sebenarnya berdiri di atas tanah yang cicilannya saya bantu lunasi diam-diam. Mulai besok, bantuan itu berhenti. Kalian ingin hidup mewah, maka belajarlah membayar harganya sendiri. Saat itu, beberapa petugas kepolisian yang tadinya berjaga di luar gedung masuk ke dalam aula. Mereka berjalan ke arah kami. Wajah Bu Wulandari menjadi semakin pucat. Ia mengira mereka datang untuk menangkapnya karena utang. Namun, pemimpin tim itu berhenti di depan saya dan memberi hormat. "Nona,
Kami menerima laporan tentang penggunaan barang yang menyerupai aset budaya terbatas negara di lokasi ini. Apakah Anda ingin kami melakukan penyitaan? Saya menunjuk ke arah kalung di leher Bu Wulandari. Silakan periksa kalung tiruan itu. Penggunaan desain tanpa izin untuk tujuan pamer sosial yang merugikan nama baik pemegang hak cipta asli adalah pelanggaran serius. Bu Wulandari menjerit saat petugas memintanya melepas kalung itu. Di depan sisa-sisa tamu yang menonton, ia mendekap kalung tiruan itu. Seolah benda tak berharga itu adalah nyawa terakhir yang ia miliki. Pemandangan itu sungguh ironis. Seorang perempuan yang beberapa jam lalu berdiri angkuh sebagai ratu pesta, kini tampak seperti pencuri yang tertangkap basah di tengah pasar. Para tamu yang tersisa mengeluarkan ponsel mereka, bukan untuk membantu, melainkan untuk merekam setiap detik kehinaan yang menimpa keluarga Damar. Kilatan lampu kamera ponsel itu terasa lebih menyakitkan daripada lampu sorot gedung yang kini mulai meredup. Damar jatuh terduduk di salah satu kursi emas yang kini terasa begitu dingin. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menyadari ia telah membuang istrinya demi sebuah malam yang berakhir dengan kehinaan total. Saya berdiri di tengah aula yang kini berantakan, menyaksikan dunia kecil yang mereka banggakan runtuh satu persatu. Namun, ini belum selesai. Bu Wulandari yang tadi terduduk lemas, tiba-tiba berdiri dan menjerit histeris. Ini pasti ulah kau, Rani. Perempuan pelit itu pasti melakukan sesuatu. Damar, suruh dia bayar semua ini. Dia punya perhiasan itu. Dia bisa menjualnya. Dia harus bertanggung jawab karena meninggalkan rumah saat kita membutuhkannya. Ia mencengkeram lengan Damar dengan kuku-kukunya yang tajam. Matanya liar mencari kambing hitam atas kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Saya menatapnya tanpa berkedip. Saya sudah terlalu sering mendengar logika terbalik seperti itu. Orang yang menyalakan api selalu menyalahkan korban yang terbakar. Bu Wulandari, ucap saya pelan namun jelas. Sudah saya katakan sebelumnya, perhiasan asli yang ibu inginkan itu memiliki catatan hukum yang sangat ketat. Jika malam ini ibu memakai yang asli, petugas yang sama justru akan menyeret ibu ke kantor polisi atas tuduhan penguasaan aset terbatas tanpa izin. Saya menolak memberikannya, bukan karena pelit, saya justru menyelamatkan ibu dari penjara. Tapi keserakahan telah membutakan mata hati ibu. Bu Wulandari terdiam. Mulutnya bergerak-gerak, namun tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia kehilangan kata-kata di hadapan saya. Damar mengangkat wajahnya dari balik telapak tangan. Matanya merah dan basah. Rani, selama ini kau diam saja. Kenapa kau tidak pernah memberitahu saya siapa kau sebenarnya? Jika saya tahu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Saya menatapnya dengan rasa kasihan yang dingin. Itulah jawabannya. Damar, kau baru menyesal sekarang. Bukan karena kau menyakiti istrimu, tapi karena kau baru tahu istrimu ternyata kaya. Seandainya saya benar-benar perempuan miskin yang kau kira, apakah penyesalan ini akan ada? Tidak. Kau akan membuang saya tanpa beban. Cinta yang hanya muncul setelah tahu nilai harta. Bukanlah cinta. Itu hanya tagihan yang tertunda. Kata-kata itu membuat Damar terkulai. Ia tidak bisa membantah. Karena ia tahu, jauh di dalam hatinya, semua itu benar. Pak Genta mendekat dengan sopan. Ia menyerahkan satu map berisi dokumen kepada saya. Nona besar. Ini berkas tagihan resmi yang sudah ditandatangani oleh seluruh vendor. Mereka menunggu keputusan Anda. Apakah penyelenggara diberi tenggang waktu atau langsung diproses secara hukum? Saya membuka map itu sejenak, lalu menutupnya kembali. Saya menatap Bu Wulandari dan Damar yang kini berdiri seperti dua orang asing di tengah puing-puing kebanggaan mereka. Beri mereka tenggang waktu 7 hari, ucap saya. Bukan karena saya kasihan, tapi agar mereka merasakan bagaimana rasanya 7 hari penuh memikirkan cara membayar utang yang tidak akan pernah bisa mereka lunasi. Jika lewat dari itu, serahkan pada jalur hukum. Baik. Nona besar. Bu Wulandari jatuh berlutut di lantai marmer. Gaun merahnya yang tadi megah kini tampak seperti kain usang. Rani, saya mohon. Saya salah. Saya hilaf.
Tolong jangan hancurkan keluarga ini. Saya akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Saya akan menganggapmu seperti anak kandung saya sendiri. Tolong cabut tagihan ini. Saya menunduk menatapnya. Selama 3 tahun, saya memimpikan momen perempuan ini meminta maaf. Namun kini, setelah momen itu tiba, saya tidak merasakan kemenangan apapun, hanya kekosongan. Ibu tahu kapan saya paling membutuhkan kebaikan ibu? Tanya saya. Saat saya sakit demam tinggi tahun lalu, dan ibu menyuruh saya tetap memasak untuk 20 tamu arisan. Saat saya keguguran anak pertama saya, dan ibu hanya mengeluh karena saya tidak bisa mengantar ibu ke salon. Saya tidak meminta banyak. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Tapi ibu bahkan tidak sanggup memberi itu. Sekarang ibu menawarkan menganggap saya anak kandung, hanya karena ibu butuh uang saya. Maaf, Bu. Tawaran itu datang 3 tahun terlambat. Saya berbalik. Tidak ingin melihat lebih lama lagi. Rani, tunggu. Damar bangkit dan mencoba mengejar. Namun 2 pengawal pribadi saya segera menghalangi langkahnya. Kita masih suami istri secara hukum. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Saya berhenti. Lalu menoleh sedikit. Soal itu. Hadi sudah mengurusnya. Berkas gugatan cerai akan sampai di tanganmu besok pagi. Bersama dengan bukti-bukti pengusiran malam itu yang terekam jelas oleh kamera keamanan rumah. Kamera yang saya pasang sejak lama. Saya tidak akan menuntut harta Gonogini. Damar, karena tidak ada satupun harta di rumah itu yang benar-benar milikmu. Semuanya saya yang biayai diam-diam. Kau bebas mempertahankan rumah itu. Asal kau sanggup membayar cicilannya mulai bulan depan. Wajah Damar memucat untuk kesekian kalinya malam itu. Ia akhirnya benar-benar mengerti. Selama ini, ia tidak memiliki apapun. Bahkan, kemewahan yang ia banggakan hanyalah pinjaman dari perempuan yang ia hina sebagai beban. Saya melangkah menuju pintu utama. Sisa-sisa tamu menyibak, memberi jalan. Beberapa dari mereka yang mengenali saya sebagai pemimpin konsorsium membungkuk hormat. Orang-orang yang sama yang beberapa jam lalu menatap rendah keluarga Damar, kini menatap saya dengan rasa segan. Di luar gedung, angin malam terasa sejuk. Hadi sudah menunggu di samping mobil dengan pintu terbuka. Semua sesuai rencana. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Saya berhenti sejenak, menengadah ke langit malam yang bertabur bintang. Saya baik-baik saja. Hadi. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya benar-benar baik-baik saja. Saya masuk ke dalam mobil. Saat mobil mulai melaju, saya melihat dari kaca spion. Gedung megah yang tadinya berkilau itu kini gelap. Lampu-lampunya dimatikan satu persatu oleh petugas. Seperti sebuah panggung yang tirainya akhirnya ditutup untuk selamanya. 6 bulan berlalu sejak malam itu. Hidup saya kembali ke jalurnya. Tidak ada lagi daster lusuh. Tidak ada lagi dapur pengap di pagi buta. Saya kembali memimpin konsorsium secara terbuka. Kembali menjadi maharani yang seutuhnya. Bu Wulandari dan Damar tidak mampu membayar tagihan dalam 7 hari. Kasus itu masuk ke jalur hukum. Rumah yang mereka banggakan akhirnya disita untuk menutupi sebagian utang. Bu Wulandari kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama Sasha, adik ipar saya, yang ternyata juga ikut menikmati uang yang selama ini saya alirkan diam-diam. Damar kehilangan pekerjaannya. Citra yang ia bangun setinggi langit hancur dalam semalam dan tersebar di seluruh media sosial. Rekaman kehinaan malam itu ditonton ribuan orang. Tidak ada lagi rekan bisnis yang mau bekerja sama dengan pria yang membuang istrinya sendiri demi sebuah kalung. Kabar terakhir. Ia bekerja serabutan, sambil mencicil sisa utang yang masih menggantung di namanya. Saya tidak pernah membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Saya hanya berhenti menopang panggung yang selama ini saya bangunkan untuk mereka. Dan ternyata, tanpa topangan itu, mereka memang tidak bisa berdiri sendiri. Suatu sore, saya sedang menikmati makan malam sederhana di balkon apartemen saya. Hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Makanan yang dulu selalu saya rindukan. Di tengah meja makan mewah keluarga Damar yang penuh kepalsuan. Untuk pertama kalinya, saya makan
dengan tenang, tanpa harus mendengar omelan, tanpa harus berpura-pura lemah. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, dan jangan pernah memperlakukan orang yang mencintaimu dengan tulus, seolah-olah ia tidak berharga. Karena terkadang orang yang paling sederhana di hadapanmu justru memegang kunci dari seluruh dunia yang kau pijak. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menyembunyikan kekuatannya demi menjaga sebuah cinta, yang setiap hari menelan hinaan, sambil berharap suatu hari ketulusannya akan dihargai jika kau salah satunya. Ingatlah, kesabaran bukan berarti kelemahan, tapi ada batas di mana kesabaran harus berubah menjadi keberanian untuk pergi. Ada juga banyak suami seperti Damar di luar sana. Pria yang merasa istrinya adalah beban hanya karena ia tidak memamerkan apa-apa, yang baru menyadari nilai pasangannya setelah kehilangan segalanya. Bagi mereka, penyesalan selalu datang di akhir cerita saat tirai sudah ditutup dan tidak ada lagi babak kedua. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulandari yang mengira menantu adalah pelayan yang dibeli oleh anaknya, yang lupa bahwa setiap manusia memiliki harga diri yang tidak bisa diinjak selamanya. Keserakahan mungkin terasa manis di awal, tapi ia selalu berakhir dengan kehilangan yang tidak bisa dipulihkan. Saya tidak membenci mereka lagi. Saya hanya berhenti memberi tempat bagi mereka di dalam hidup saya. Karena dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk terus bersabar dalam kehinaan, atau pilihan untuk berdiri dan mengambil kembali kehormatan yang seharusnya menjadi milik kita. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Pernahkah kesabaran kalian dianggap sebagai kelemahan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.